Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada bidang konstruksi bangunan. Saya Venatarina Dia Sahila dari NRP 11108111038 dari kelas 4 D4 Elektronika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah latar belakang, di mana konstruksi merupakan salah satu bidang industri yang paling beresiko terhadap keselamatan pekerja. Konstruksi bangunan atau proyek konstruksi memang memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang dipengaruhi oleh cuaca, jangka waktu pekerjaan yang terbatas, menggunakan pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pekerjaan yang mengeluarkan banyak tenaga. Berdasarkan sifat-sifat unik tersebut, sektor jasa konstruksi ini merupakan sektor penyumbang terbesar dalam hal kecelakaan kerja di Indonesia. Berikutnya ada K3 konstruksi, di mana konstruksi itu sendiri adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung atau building construction, pembangunan prasarana sipil atau civil engineer, serta instalasi mekanikal dan elektrikal. Sedangkan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau K3 konstruksi merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Berikutnya ada peraturan-peraturan K3 konstruksi. Yang pertama diatur pada UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian yang kedua ada Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang ketiga ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang keempat ada Permen PU nomor 9 tahun 2008 tentang pedoman SMK 3. Yang kelima ada keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum ke 174 Men 1986 dan nomor 104 KPTS 1986 tentang K3 tempat kegiatan konstruksi. Yang keenam di sini ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Yang ketujuh ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang kedelapan ada Permen PUPR nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Berikutnya adalah peralatan safety K3 konstruksi, di mana yang pertama di sini yaitu ada helm pelindung yang digunakan untuk melindungi kepala dari jatuhan benda tajam dan benturan benda secara langsung. Kemudian yang kedua ada pelindung mata atau kacamata yang tebal kacanya minimum 2 mili, digunakan untuk melindungi mata dari debu atau percikan benda saat bekerja. Kemudian yang ketiga ada masker dan atau penyaring udara, digunakan untuk melindungi dari debu atau bahan beracun lainnya. Yang keempat ada rompi reflektor, digunakan untuk memudahkan mengenali posisi pekerja ketika berada dalam keadaan gelap. Yang kelima ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam atau cedera tangan lainnya. Dan yang keenam ada sepatu pengaman yang digunakan untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki dalam bekerja. Berikutnya ada jenis-jenis bahaya konstruksi. Di sini ada 4 berdasarkan jenis kecelakaan, berdasarkan benda, berdasarkan sifat luka, dan berdasarkan letak luka. Di mana yang pertama berdasarkan jenis kecelakaan ada terjatuh, tertimpa benda, terpukul, terjepit, tersengat arus listrik. Yang kedua berdasarkan benda, di sini ada mesin, alat pengangkut, perkakas kerja, bahan material, serta hewan dan lain-lain. Yang ketiga ada berdasarkan sifat luka, di sini ada fraktur atau retak, gegar otak, amputasi, memar dan remuk, serta terbakar.
Dan yang keempat ada berdasarkan letak luka di kepala, leher, tangan, kaki, maupun di badan. Next, untuk pencegahan kecelakaan konstruksi, yang pertama dimulai dari faktor manusia, yaitu pemilihan tenaga kerja berdasarkan keahlian dan skill yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada pelatihan sebelum mulai bekerja. Yang ketiga ada pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Untuk yang kedua ada faktor lingkungan, di mana kita dianjurkan untuk menggunakan peralatan yang dapat melindungi diri dari gangguan seperti suara bising, debu, cuaca panas atau hujan, di mana kita bisa menggunakan penutup telinga, masker, dan jas hujan. Untuk faktor yang ketiga ada faktor teknik, di mana kita bisa perencanaan kerja yang baik, pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja, pengawasan dan pengujian peralatan kerja, penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman, serta penerapan sistem manajemen mutu. Berikutnya ada data kecelakaan kerja. Di sini saya ambil dari jurnal Infoteknik dengan judul Identifikasi Kecelakaan Kerja pada Industri Konstruksi di Kalimantan Selatan. Di sini saya memaparkan dua tabel. Yang pertama yaitu corak kecelakaan dan sumber cedera. Di mana corak kecelakaan ini merupakan cara kontak suatu kecelakaan dengan sumber cedera, atau bisa dikatakan proses gerakan pekerja sehingga mendapat cedera. Di mana corak kecelakaan di sini ada terbentur, data kuesionernya terisi 14, dengan data jam soseknya ada 2, maka jumlahnya ada 14 dengan presentase 39,20%. Untuk berikutnya yaitu corak kecelakaan terpukul, data kuesionernya terisi 9 dengan data jam soseknya 1, maka jumlahnya ada 10 dengan presentase 24,39%. Jatuh dari ketinggian, data kuesionernya ada 6 dengan data jam soseknya ada 3, maka jumlahnya ada 9 dengan presentase 21,95%. Tergelincir, ada data kuesionernya ada 1, kemudian data jam soseknya ada 1 dengan jumlah sama dengan 2, presentase 4,88%. Untuk penghisapan dan penyerapan, di sini data kuesionernya ada strip atau 0, data jam soseknya ada 3, maka jumlahnya sama dengan 3, presentasenya ada 7,32%. Dan yang terakhir ada terjepit, di sini ada data kuesionernya ada 1, kemudian data jam soseknya ada strip, maka jumlahnya sama dengan 1 dengan presentase 2,44%. Kecelakaan pada proyek konstruksi menunjukkan bahwa terbentur, terpukul, serta jatuh dari ketinggian merupakan jenis kecelakaan yang cukup banyak terjadi. Terutama terjatuh dari ketinggian ini pada pelaksanaan pembangunan gedung merupakan corak kecelakaan yang juga banyak terjadi atau dialami oleh pekerja, dikarenakan pekerja yang tidak menggunakan sabuk pengaman yang harusnya dikenakan ketika bekerja pada ketinggian. Next, untuk berikutnya yaitu sumber cedera, di mana sumber cedera ini merupakan benda atau keadaan yang berhubungan langsung sebagai penyebab cedera. Di mana di sini sumber cederanya yang pertama ada mesin, data kuesionernya terisi 4, data jam soseknya ada 2, maka jumlahnya ada 6 dengan presentase 15,79%. Yang kedua ada peralatan angkat, di mana di sini data kuesionernya terisi 7 dengan data jam soseknya strip, maka jumlahnya sama dengan 7, presentasenya 18,42%. Berikutnya peralatan angkut, ada data kuesionernya ada 2, data jam soseknya strip, jumlahnya sama dengan 2, presentase 5,26%. Berikutnya ada perkakas kerja tangan. Di sini ada data kuesionernya 14, data jam soseknya strip dengan jumlah 14, presentasenya 36,84%. Dan yang terakhir yaitu sumber cedera lain-lain, data kuesionernya 3, data jam soseknya 6 dengan jumlah sama dengan 9 dengan presentase 23,68%. Dari tabel sumber cedera menggambarkan bahwa perkakas tangan dan juga lain-lain
merupakan sumber cedera yang banyak terjadi pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung. Oke, next. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan di sini, yang pertama ada jenis kecelakaan yang dominan terjadi ialah terbentur dan juga terpukul. Untuk yang kedua yaitu sumber cedera yang banyak mengakibatkan kecelakaan ialah perkakas tangan dan juga sumber cedera lainnya. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan prosedur K3 dalam konstruksi bangunan telah diatur dengan berbagai aturan yang secara jelas memberikan batasan-batasan dalam pekerjaan konstruksi agar pekerja konstruksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan bahaya. Sedangkan untuk sarannya di sini yang pertama yaitu diperlukan sistem perencanaan, pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja yang baik, jelas dan lengkap yang akan sangat membantu proses untuk analisa pencegahan kecelakaan kerja agar tidak terulang kembali. Yang kedua yaitu diharapkan manajemen K3 bagi kontraktor untuk memperhatikan ketersediaan alat pelindung diri di lapangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.